5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang nilai tempat bilangan. Jadi pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah belajar membilang banyak benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, nilai tempat itu merupakan nilai dari suatu angka pada bilangan tersebut. Nilai angka pada suatu bilangan itu dapat berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya contoh. Perhatikan angka-angka penyusun suatu bilangan yang menunjukkan nilai tempatnya. Adik-adik lihat di sini ada 2 kubus puluhan. Jadi ini adalah 2 puluhan ditambah 1 kubus satuan, yaitu 1 satuan. 2 puluhan itu nilainya adalah 20. 1 satuan itu nilainya 1. 20 ditambah 1 itu sama dengan 21. Kesimpulannya 21 tadi itu terdiri dari 2 puluhan dan 1 satuan. Jadi 21 itu bisa 2 puluhan ditambah satuan atau 20 ditambah 1. Nah, jadi angka 1 ini itu di tempat satuan dan angka 2-nya ini di tempat puluhan. Nah, adik-adik yang hebat, Kak Citra punya lagi nih. Ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 1 kubus satuan. 1 kubus ratusan itu nilainya 100. 2 kubus puluhan nilainya 20. 1 kubus satuan nilainya 1. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Jadi 121 itu terdiri dari 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 1 ratusan itu nilainya 100, 2 puluhan itu 20, 1 satuan itu 1. Jadi bilangannya 121. Jadi kita urutkan dari belakang adik-adik. Angka 1 ini di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 di tempat puluhan, nilainya 20. Angka 1 yang paling depan ini di tempat ratusan, nilainya adalah 100. Sekarang kita lihat contoh dari Kak Citra berikut ini. Ini ada bilangan berapa? Ya, 234. Nah, angka berapa yang menempati satuan? Nah, adik-adik perlu tahu, angka 4 inilah yang menempati tempat satuan. Lalu angka berapa yang menempati tempat puluhan? Ya, angka 3. Angka 3 ini menempati tempat puluhan. Berikutnya adalah angka 2. Angka 2 ini menempati tempat ratusan. Makanya dibaca 234. Bilangan berikutnya adik-adik, ada bilangan 520. Angka berapa yang menempati tempat satuan? Ya, angka 0 ya. Angka 0 di sini menempati tempat satuan. Lalu angka berapa yang menempati tempat puluhan?
Ya, angka 2 ya. Angka 2 di sini menempati puluhan. Lalu angka 5-nya ini menempati tempat ratusan. Contoh berikutnya, ada bilangan 813. Angka 3 di sini menempati tempat satuan. Lalu angka 1-nya menempati tempat puluhan. Lalu angka 8-nya menempati tempat ratusan. Dibaca 813, bukan 813. Tidak adik-adik, tapi membacanya 813. Selanjutnya ada bilangan 900. Berarti di sini yang menempati tempat satuan adalah angka 0. Puluhannya juga angka 0. Dan ratusannya adalah angka 9. Mudah ya adik-adik ya. Nah, sekarang di sini kita akan menentukan bilangannya nih adik-adik berdasarkan berdasarkan tempatnya ya. Yang pertama, angka 2 itu menempati tempat satuan. Nah, satuan tadi di belakang sendiri, di tengah atau depan? Ya, satuan tadi di belakang sendiri, berarti angka 2-nya kita tulis di belakang sendiri adik-adik ya. Lalu angka 4 menempati tempat puluhan. Nah, berarti puluhan itu kan di depannya satuan. Berarti kita tuliskan di depan angka 2. Lalu angka 6 menempati tempat ratusan. Berarti angka 6-nya di depan puluhan. Nah, seperti ini. Jadi ketemu bilangannya, yaitu 642. Selanjutnya adik-adik, angka 0 menempati tempat satuan. Berarti angka 0-nya berada di satuan nih, kita tuliskan angka 0. Lalu angka 5 menempati tempat puluhan. Berarti angka 5-nya di depan satuan. Satuannya tadi 0, berarti angka 5-nya di depan 0. Lalu angka 8 menempati tempat ratusan. Berarti di sini ada 8. Ketemu nih bilangannya, 850. Kita lihat contoh berikutnya. Angka 2 menempati tempat satuan. Berarti kita tuliskan dulu angka 2. Angka 1 menempati tempat puluhan. Berarti di depan satuannya adalah angka 1. Angka 6 menempati tempat ratusan. Berarti angka 6-nya di depan puluhan. Berarti di sini adik-adik ketemu bilangannya adalah 612. Adik-adik yang hebat, sekarang kita akan belajar tentang nilai ya. Nilai dari suatu bilangan tersebut berdasarkan tempatnya. Contoh 700. Satuannya ya, angka 0 ini menempati tempat satuan. Nah, nilainya berapa? Nilainya ya hanya 0 adik-adik. Berikutnya, angka 0 yang di tengah itu menempati puluhan. Nah, nilainya berapa? Nilainya juga 0 karena di sini 0 adik-adik. Sedangkan angka 7 itu menempati tempat ratusan. Maka nilainya bukan 7, tetapi nilainya adalah 700. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik paham. Ada bilangan 234. Nah, angka 4 ini menempati satuan, maka nilainya hanya 4. Lalu angka 3 itu menempati puluhan, berarti 30 puluhan. Nah, nilainya berapa? Nilainya 30 karena menempati puluhan. Jadi 30-an, berarti di sini nilainya 30. Lalu ada angka 2. Angka 2 ini menempati tempat ratusan, berarti 200-an. Maka nilainya adalah 200 ya. Kita bacanya 234 seperti itu. Kita lihat contoh selanjutnya. 761. Berarti angka satunya ini menempati tempat satuan. Berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 1. Lalu angka 6 menempati tempat
puluhan, berarti 60-an. Nilainya berapa? Ya, 60. Berikutnya adalah angka 7 menempati tempat ratusan. Maka nilainya, karena 7 ratusan, berarti nilainya adalah 700. Contoh berikutnya ada bilangan 509. Nah, 509 ini angka 9-nya itu menempati satuan. Maka nilainya adalah 9 karena 9 satuan ya berarti 9. Angka 0 menempati nilai apa Adik-adik? Menempati tempat apa? Ya, menempati tempat puluhan. Nah, nilainya berapa? Apakah nilainya 0 puluhan tuh berapa Kak Citra? 0 puluhan itu nilainya tetap kalian tulis 0 saja. Lalu berikutnya angka 5 ini menempati ratusan. Maka nilainya adalah 500. Bacanya bukan 519, tapi bacanya 509. Seperti itu ya Adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Citra punya bilangan 421. Kita mau masukkan tabel dalam ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya berapa Adik-adik? Ya 4, puluhannya 2, satuannya 1. Berarti 421 itu berasal dari 4 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 4 ratusan itu sama dengan 400, 2 puluhan nilainya 20, 1 satuan nilainya 1. Jadi bacanya 421. Contoh berikutnya 540. Ratusannya adalah angka 5, puluhannya 4, satuannya 0 ya. Jika diuraikan itu berasal dari 500-an ditambah 4 puluhan ditambah 0 satuan. 500-an itu nilainya 500, 4 puluhan itu nilainya 40, 0 satuan itu 0. Nah, bacanya bilangan 540. Kita lihat contoh berikutnya. 907. Ratusannya adalah angka 9, puluhannya 0, satuannya 7. Berarti terdiri dari 9 ratusan, 0 puluhan, dan 7 satuan. Nilainya 9 ratusan itu 900, 0 puluhan itu 0, 7 satuan itu 7. Berarti bacanya 907. Itu tadi adik-adik yang sudah kita pelajari tentang nilai tempat bilangan. Kalian jangan lupa berlatih ya mengerjakan soal-soal matematika supaya kalian terbiasa dan mudah memahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.